Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra. Doa dari saya buat teman-teman yang sudah klik video ini, baik yang sudah bergabung dan yang sudah subscribe, maupun bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini. Saya doakan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas kembali tentang ilmu seputar peternakan entok. Ya, kalau singgah di channel Rusky Bikatra tentu tidak akan pernah lepas dari pembahasan peternakan, khususnya adalah entok. Ya teman-teman. Nah jadi untuk pemula atau teman-teman yang memang hobi beternak atau bahkan mempunyai rencana untuk beternak ke depannya, silahkan untuk bergabung bersama kami. Kita sharing bareng, kita bahas bareng tentang apa-apa saja yang membuat kita lebih maju dalam beternak. Nah, kita akan bahas mengenai masa panen ya teman-teman. Sesuai dengan tema, bisakah panen entok di usia 59 hari? Ya, ini khusus untuk pembesaran ya teman-teman. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan dan saya terapkan di kandang entok saya, bahwa ternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran itu bisa kita panen di usia 59 hari. Fakta di kandang saya atau di peternakan saya itu menyatakan bahwa usia 59 hari saya sudah bisa mencapai bobot entok-entok saya ya, itu sekitar kurang lebih 1,3 ons, dan itu rata-rata. Ya, kalau yang namanya rata-rata berarti ada yang kurang dari segitu, juga ada yang lebih dari segitu. Ya, artinya kita pukul rata-rata itu kisaran antara 1,2 atau 1,3. Nah, kenapa saya katakan bisa kita panen di usia itu? Ya karena bobotnya sudah mencapai 1,3 ons. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk mencapai bobot tersebut? Itu jawaban pertanyaan pertama. Dan kemudian pertanyaan kedua, kita bisa tidak mencari penampung atau pengepul ya, atau orang yang mau membeli hasil ternak entok kita yang usianya baru 59 hari, yaitu bobotnya 1,3 ons ya. Ada tidak untuk teman-teman tempat pembuangan seperti di lokasi atau di wilayah saya atau tidak? Nah, pertanyaannya hanya itu. Jika memang ada pengepul ya, maka jangan takut. Jangan takut. Silakan teman-teman ternak entok di usia 59 hari nanti dipanen. Dan perbandingannya setelah dikalkulasi ya, setelah saya kalkulasi antara kita panen di usia 59 hari dengan kita panen di usia lazimnya pada umumnya adalah 4 sampai 5 bulan, itu ternyata lebih menguntungkan ketika kita panen di usia 59 hari. Nah, alasannya apa Bang Rusky? Alasannya semakin kita perlambat masa panen kita atau kita tambah masa panen kita, secara otomatis biaya operasional, biaya pengeluaran pakan itu kan pasti makin bertambah. Sehingga itu nanti tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan atau bobot yang kita dapatkan dari entok yang kita besarkan sampai kepada usia 5 bulan. Karena waktu istimewa, waktu pertumbuhan, waktu keemasan entok itu pertumbuhan entok itu hanya ada di usia 1 sampai kepada 3 bulan. Ya. Itu waktu yang paling luar biasa harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, masa-masa pertumbuhan itu. Jika peternak sudah tahu tentang ini, maka di waktu 0 sampai kepada 3 bulan pasti akan dikejar itu melalui cara apapun ya. Terutama adalah bagaimana dan pakan seperti apa yang mampu untuk mendongkrak pertumbuhan entok sehingga bisa berbobot ya di atas rata-rata. Nah, teman-teman dan sahabat semua, kemudian kita bahas bagaimana supaya kita bisa mendapatkan lebih untung ya, untung yang lebih dari ternak entok sistem pembesaran walaupun hanya dipanen di usia 59 hari, yaitu dengan cara kita minimalisir ya, kita tekan biaya pakan. Dengan cara apa?
Dengan cara kita menciptakan atau mencari pakan-pakan alternatif ya dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk pakan mereka, tetapi tidak mengurangi nilai nutrisi yang ada di dalamnya. Ya, artinya memang saya sendiri ya tidak pernah meragukan kualitas pakan pabrikan. Bahkan saya sendiri sampai saat ini tetap masih menggunakan pakan pabrikan. Ya, tetap masih menggunakan pakan pabrikan. Nah, tetapi ada tetapinya. Tapi saya gunakan pakan pabrikan itu hanya untuk entok saya yang usia 0 sampai kepada 21 hari, maksimal dia 1 bulan. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba untuk mengenalkan mereka dengan pakan-pakan alternatif dari alam yang sifatnya gratis tetapi mempunyai nilai nutrisi yang sangat lengkap, yang sangat tinggi. Nah, mengenai pakan-pakan apa saja sudah ada di video saya sebelumnya. Termasuk ya teman-teman dan sahabat semua, untuk pembesaran ini ya. Untuk pembesaran ini sebetulnya sangat mudah karena tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan yang menyebabkan mereka itu kemudian tidak tumbuh dengan bagus ketika kita berikan pakan apa saja ya, terutama adalah yang mempunyai nilai protein tinggi. Nah, pakan-pakan yang mempunyai nilai protein tinggi yang gratis kita bisa dapatkan adalah ya seperti ini. Ini adalah racikannya teman-teman, ya, racikan dari pakan-pakan gratis yang hasil dari saya mencari di alam, yaitu campuran antara dedak yang saya campur dengan kijing ya, dan kemudian saya tambah dengan sedikit Ajinomoto atau penyedap rasa. Semua sudah pada kenal ya. Jadilah seperti ini. Dan apa efek baiknya kepada entok-entok kita? Untuk pembesaran, ketika kita berikan pakan ini secara rutin teman-teman dan sahabat semua ya, secara rutin, maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang atau keuntungan yang pasti lebih ya dari biasanya. Ya, kenapa? Ini semua gratis kecuali dedaknya. Dedaknya saja kalau kita panen padi ya, kita giling, kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak entok. Otomatis kita kan tidak beli dedak itu. Ya. Kalau kita punya padi dan bisa menggiling padi. Nah, pertanyaannya, teman-teman malas atau enggak untuk mencari pakan-pakan seperti yang saya contohkan di sini, ya? Karena ini real ya teman-teman, real. Dengan menggunakan pakan ini teman-teman dan sahabat semua, ya, ini kan mirip ati empelo ya, ati empelo. Lemaknya sangat banyak dan kandungan yang terdapat pada pakan ini, yaitu kijing, itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, ya. Jadi di samping entok itu congok atau sangat-sangat doyan seperti yang kita lihat ya, doyan sekali dengan pakan itu ya, dan manfaatnya ternyata luar biasa sekali. Jadi ketika teman-teman nanti ada kesempatan untuk beternak entok di rumah dan kemudian ada juga kesempatan untuk mendapatkan pakan ini, maka silahkan cari sebanyak-banyaknya dan tidak ada efek sampingnya sama sekali ya untuk entok kita. Ya, yang ada hanya efek bagus. Jadi entok ini cepat sekali besar ketika kita campurkan saja dengan sedikit Ajinomoto. Tapi Ajinomotonya ya teman-teman, saya kasih rahasianya nih ya, saya bongkar habis-habisan. Ajinomotonya ini jangan kemudian langsung ditaburkan, tetapi taruh dalam rantang atau ember, kemudian kita campur atau aduk dengan air terlebih dahulu sehingga nanti bisa tercampur semua dari pakan yang akan kita berikan. Ya. Nah, itu caranya teman-teman. Jadi teman-teman pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa panen di usia 59 hari dengan ternak entok sistem pembesaran. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setelah kita kalkulasi antara biaya pengeluaran pakan ya dengan perolehan bobot ya ketika kita panen di usia 59 hari dengan pada umumnya di 4 atau 5 bulan itu tetap lebih menguntungkan yang 59 hari ya. Nah, resiko selanjutnya ya, resikonya itu besar kalau kita menunggu sampai 4 sampai 5 bulan ya teman-teman. Nah, kenapa? Entok ini kan makhluk hidup ya, dan penyakit itu kan selalu ada. Nah, kita kan bisa menekan
atau meminimalisir resiko-resiko buruk yang akan terjadi pada entok kita ketika kita stok lama-lama di kandang sampai 4 atau 5 bulan. Berarti resiko untuk terserang penyakit itu kan sangat tinggi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kita akan jumpa lagi.